bakal menghadirkan duel antara si bersih melawan si kotor. Kita mulai dulu dengan kategori pertama, yaitu hewan darat ya. Antara kecoa versus kerbau. Coba tebak, menurut kalian siapakah binatang yang bersih di antara kecoa dan kerbau? Kasih tahu nggak ya? Awas tuh, ada kecoa! Nah lo, kakak-kakaknya ternyata pada takut kecoa. Sampai kecoanya dipukul begitu. Jadi berantakan deh makanannya. Hewan yang dalam bahasa Sunda disebut cucungu ini memang sering jadi tamu tak diundang. Kecoa bisa tiba-tiba muncul bahkan saat kita sedang tertidur seperti ini misalnya. Oh ya teman, jenis kecoa yang paling umum ditemui di Indonesia adalah kecoa Amerika. Kecoa sendiri sebenarnya sudah ada jauh sebelum kehadiran manusia di bumi ini. Tepatnya sejak 320 juta tahun lalu ketika dunia masih dihuni dinosaurus. Bukti nenek moyang kecoa sudah ada sejak dulu bisa kita lihat pada penemuan fosil kecoa purba di Myanmar ini. Umurnya diperkirakan sudah ratusan juta tahun. Uniknya, fosil kecoa purba ini terawetkan dalam sebuah batu. Teman-teman pasti sering menemui kecoa di tempat-tempat kotor kan? Seperti selokan, tempat sampah, septic tank, dan tempat-tempat lembab lainnya. Tidak heran, kecoa sering dianggap sebagai sumber penyakit. Tapi, hewan berdarah dingin ini tidaklah seburuk yang kalian kira, teman. Kecoa sesungguhnya jauh lebih bersih dari yang kalian duga. Begini teman, kecoa ternyata senang sekali membersihkan diri dengan cara menjilati antena dan kaki depannya. Wah, mirip kayak kucing ya. Bahkan, kecoa biasa grooming atau membersihkan diri setiap 5 menit sekali. Wow, ternyata si kecoa ini bersih dan higienis ya. Tujuan kecoa membersihkan diri ini tak lain untuk mempertahankan penampilan demi memikat pasangan sekaligus menjaga antenanya agar tetap bersih untuk mendeteksi makanan maupun bahaya. Serangga ini merupakan pemakan segala. Dan dalam kondisi darurat bisa memakan apapun, mulai dari kayu, kertas, sabun, hingga lem. Coba kalian perhatikan lebih teliti. Tubuh kecoa tampak selalu mengkilap kan? Ada yang tahu kenapa? Apa? Karena rajin digosok pakai semir sepatu? Asbun deh! Tubuh kecoa selalu mengkilap karena serangga ini mampu memproduksi zat lilin dan 9 senyawa kimia yang bersifat toksik bagi bakteri. Sehingga dengan senyawa kimia ini, kecoa bisa hidup di tempat kotor tanpa terserang penyakit. Hanya saja, bersih bukan berarti wangi ya. Bagaimanapun, kecoa tetap saja meninggalkan bau tidak sedap. Dan di dalam tubuh kecoa sendiri tersimpan bermacam-macam bakteri yang berbahaya bagi manusia. Hehehe, jangan berisik, ada ibu hamil. Bertelur maksudnya.
Ternyata seperti ini ya kalau kecoa sedang bertelur. Kalian perhatikan deh, bila sedang bertelur, maka dia akan lebih rajin lagi membersihkan diri. Bisa tiap beberapa detik, kecoa betina ini grooming. Nantinya, dari sebutir telur ini akan lahir hingga belasan ekor kecoa loh. Wow! Oh iya, kalian pernah melihat kecoa dalam posisi terbalik? Coba perhatikan deh, kalau kecoa berada dalam posisi terbalik, lama-kelamaan dia pasti akan mati. Ini karena ketika terbalik, kecoa kehilangan koordinasi otot-ototnya, terutama kakinya. Sehingga tanpa kemampuan mengendalikan ototnya ini, lama-kelamaan dia akan mati. Ada lagi nih yang menarik dari kecoa, teman. Kecoa bisa tetap hidup tanpa kepala selama beberapa minggu sampai cadangan makanan dalam tubuhnya habis. Ini karena dia tidak perlu kepala untuk bernafas dan otak untuk menggerakkan tubuhnya. Kecoa bernafas dengan 10 pasang lubang di bagian atas dadanya. Otak kecoa berbentuk simpul syaraf yang memanjang di sepanjang tubuhnya. Nah, sekarang giliran si kerbau. Bagi kerbau, aktivitas mandi lumpur ini bertujuan untuk mendinginkan suhu tubuh. Tuh lihat, sampai guling-gulingan begitu dalam lumpur. Teman-teman di rumah nggak boleh mencontoh adegan ini ya. Maklum, sobat otan ini kan hewan tropik yang daya tahannya terhadap panas tergolong rendah. Zona nyaman untuk kerbau berkisar di suhu 15 hingga 21 derajat Celcius. Kerbau akan stres bila suhu sudah di atas 24 derajat Celcius, teman. Nah, untuk mempertahankan hidupnya dari suhu panas, kerbau akan berkubang di dalam lumpur seperti yang dilakukannya siang-siang begini. Ya, meski kotor, tapi lumpur-lumpur yang menempel pada kepala atau tubuhnya seperti ini memang membantu melindungi kerbau dari paparan panas matahari. Saat ini, ada sekitar 1,4 juta ekor kerbau di Indonesia. Sebagian besar di antaranya dimanfaatkan untuk hewan ternak. Contohnya seperti kerbau milik Pak Agus di Garut ini yang digunakan untuk membajak sawah. Ada yang tahu kenapa para petani lebih memilih menggunakan kerbau untuk membajak sawah dibanding sapi atau kuda misalnya? Sebenarnya sapi juga masih banyak digunakan, tapi kerbau memang lebih familiar karena faktor tradisi sejak zaman dulu. Ditambah lagi, kuku kerbau lebih melebar, sehingga tanah hasil bajakan kerbau akan lebih gembur. Sejak pagi, kerbau Pak Agus ini sudah bekerja menggemburkan tanah di sawah. Selepas jam 12, barulah sobat otan ini bisa beristirahat. Alias waktunya makan dan berkubang. Kalian pasti sudah tahu kan kalau kerbau merupakan hewan pemamah biak? Artinya mereka akan mengunyah rumput selama puluhan kali sebelum akhirnya ditelan.
bertambah usia kerbau, semakin lama pula mereka mengunyah rumput. Sore harinya, kawanan kerbau ini biasanya dimandikan di sungai.